Kalau saudara mulai duduk bermeditasi, disadari kadang-kadang secara jelas atau tidak disadari dengan jelas, timbul keinginan yang halus sekali. Aku ingin tenang, aku ingin hening, aku ingin mencapai sesuatu, aku ingin bisa mencapai nyana. Buang itu, ibu bapak dan saudara. Itu adalah keinginan. Keinginan yang muncul dari konsep aku. Aku ingin tenang, aku ingin hening, aku ingin tentram, aku ingin tenang, aku ingin mencapai nyana, aku ingin bebas dari penderitaan. Itu pun harus dibuang. Karena keinginan itu akan menimbulkan keakuan yang baru. Tetapi lalu bagaimana Bante kalau kita bermeditasi? Meditasi mulai menyadari apa yang bisa disadari, selesai. Pada saat Anda menyadari nafas, sadarilah nafas. Baik di hidung, baik di perut. Pada saat pikiran muncul, sadari. Pada saat perasaan muncul, sadari. Yang paling penting ibu bapak dan saudara, dalam keseharian, kalau ibu bapak dan saudara terlalu asik meditasi setiap pagi atau setiap malam, menimbulkan keheningan, ketentraman, kenyamanan, keheningan yang mendalam, itu akan menjadi ketagihan yang baru. Lebih penting dari memperhatikan nafas kita, memperhatikan naik turunnya perut kita, sebetulnya adalah menggunakan kesadaran, keawasan untuk mengawasi pikiran kita yang muncul sepanjang hari. Dari kita membuka mata sampai kita tidur kembali. Utamanya pikiran aku. Dilawan Bante sekali lagi? Tidak. Diusir Bante sekali lagi? Tidak. Direnung-renungkan Bante, oh aku ini harus dibuang. Tidak hanya aku mandi supaya badanku bersih, tetapi pikiran aku juga harus dibuang. Tidak perlu mengundang konsep, mengundang pengertian yang macam-macam. Sadari saja. Tidak dikembangkan, jelas tidak. Dihancurkan, dilawan, jelas tidak. Disadari saja. Jangan luput. Ada satu kalimat yang amat bagus. Anda tidak perlu takut kalau pikiran aku, pikiran jorok, pikiran kotor, pikiran serakah, ingatan buruk, ingatan baik, cita-cita baik, keinginan buruk, keinginan mulia, keinginan suci, keinginan tidak baik muncul. Jangan merasa tidak senang. Kalau itu muncul, jangan marah. Jangan merasa bersalah. Kok kenapa pikiran ini muncul terus? Mengapa pikiran yang buruk, yang jorok, yang tidak baik, hawa nafsu muncul terus, keakuan muncul terus? Jangan merasa kecil hati. Jangan merasa kecewa. Yang penting adalah kita akan merasa rugi atau merasa gagal kalau itu muncul kita tidak aware. Kalau itu muncul kita tidak menyadari. Apalagi membiarkan berkembang biak. Tetapi sulit Bante, sulit kita menyadari. Memang sulit menyadari terus menerus. Tetapi berusahalah menyadari sebanyak mungkin. Sejak kita bangun pagi sampai kita tidur pada malam hari. Keakuan tidak perlu diuarkan lewat mulut, tetapi keakuan yang muncul di dalam pikiran itu harus disadari, tidak tenggelam dalam kenikmatan duduk bermeditasi menikmati ketenangan. Tidak hanya tenggelam memperhatikan nafas lewat hidung atau lewat perut kemudian timbul ketenangan, keheningan, kekusukan. Tidak. Yang sangat penting, lebih penting dari memperhatikan jasmani kita, langkah kaki kita, nafas kita, perut kita adalah memperhatikan pada saat perasaan muncul. Senang muncul diperhatikan, tidak senang muncul diperhatikan, jenuh muncul diperhatikan, bosan muncul diperhatikan, pikiran muncul juga diperhatikan. Tidak dilawan ibu bapak dan saudara. Perhatikan saja. Karena itu tadi Pak Gede mengatakan kesedihan bukan, kebahagiaan bukan. Kepuasan bukan karena target tercapai, kegagalan bukan. Kami menggunakan puas, istilah bukannya bukan, tetapi perhatikan saja.
Ada senang muncul, tidak ditolak. Perhatikan. Ada rasa kecewa muncul, pikiran kecewa muncul, diperhatikan. Aku merasa puas karena program ini berhasil dengan baik, perhatikan. Timbul ingatan yang lampau kejahatan yang pernah dilakukan, yang kotor, yang jorok muncul, merasa tidak senang, perhatikan saja. Jangan diladeni, tetapi juga jangan dilawan. Itulah vipassana, dan itulah vipassana dalam keseharian. Tetapi Bante, kalau pikiran itu timbul bagaimana? Saya tidak sampai mengucapkan. Kalau pikiran itu timbul, perhatikan saja. Aku merasa bangga karena punya kesempatan sudah 15 kali ikut vipassana. Pikiran-pikiran aku muncul. Perhatikan saja. Kalau tidak diperhatikan, itu menjadi latihan kita gagal. Kita tidak menolak pikiran, perasaan apapun, ingatan apapun yang buruk, yang jorok, yang jelek, yang kejam, yang suci. Perhatikan saja. Yang suci bukan, keinginan yang buruk juga bukan. Ingatan yang menyenangkan bukan, ingatan yang pahit juga bukan. Kami mengatakan kalau timbul ingatan yang buruk, meskipun kita tidak ingin mengingat itu, perhatikan saja. Kalau timbul ingatan yang menyenangkan, meskipun kita tidak berusaha untuk mengingat kembali, tiba-tiba muncul, perhatikan saja. Kalau timbul cita-cita ingin menjadi arahat, ingin menjadi suci, perhatikan saja. Kalau timbul keinginan untuk mencelakai yang lain, untuk menghancurkan yang lain, perhatikan saja. Pada saat kita memperhatikan, perhatian itu menjadi kuat. Pada saat kita memperhatikan, yang diperhatikan itu menjadi lemah. Itulah cara untuk mengakhiri penderitaan.